Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Tatan Ridwan. Pada kesempatan kali ini merupakan bagian kedua dari dokumen-dokumen yang harus diupload di PDM ASN. Riwayat ubah profil, riwayat pangkat golongan, riwayat pendidikan, riwayat jabatan. Kemudian kita memasukkan riwayat peninjauan masa kerja. Ini riwayat peninjauan masa kerja atau PFK ini tidak ada yang diupload berkas. Jadi upload berkas jika ada SK peninjauan masa kerja silahkan diupload, jika tidak ada cukup dilanjutkan saja. Kemudian ada riwayat CPNS ataupun dan riwayat PNS. Ini yang wajib diupload itu SK CPNS, ini SK CPNS dan SK PNS. Kemudian di dalam riwayat diklat ataupun kursus ini cukup yang diupload itu berkas diklat terakhir jika ada. Kemudian riwayat keluarga. Nah, yang harus dipersiapkan di dalam pengisian riwayat keluarga, pertama itu disiapkan dulu kakak dari orang tua kita. Kemudian kita mengentry ataupun mengetik nama ayah dan ibu. Disiapkan juga tanggal lahir ayah dan ibu. Kemudian yang diupload itu upload berkas itu kakak orang tua dan akta kelahiran dari ASN itu sendiri. Ini sifatnya opsional, tapi kalau ada memang kenapa tidak kita masukkan saja ataupun upload saja itunya kakaknya ataupun akta kelahirannya. Kemudian masih di dalam riwayat keluarga kita akan mengisi suami ataupun istri. Dalam mengisi suami atau istri yang diupload itu tentunya buku nikah, ini sifatnya wajib. Kemudian selanjutnya masih dalam riwayat keluarga tentunya ada anak, jika masih dalam tanggungan upload akta kelahiran anak. Kemudian data anak itu diisi baik yang tertanggung dalam daftar gaji ataupun tidak. Jadi kalau misalkan ada anak 3 atau 4 sedangkan yang tertanggungnya itu 2 ataupun 3, maka yang keempatnya juga anak yang keempat itu dimasukkan data-datanya, kemudian diupload akta kelahiran dari anak itu sendiri. Selanjutnya di dalam riwayat SKP yang diupload itu berkas SKP 2019, kemudian SKP 2020. Yang diuploadnya itu tentu yang harus ada yang tanda tangan pejabat, kemudian biodata dari pejabat itu sendiri yang diuploadnya. Tapi kalau memang misalkan SKP yang 6 lembar memang bisa dikonversi ke PDF dan di bawah 1 MB, kenapa tidak kita upload saja supaya lebih kuat. Tapi yang dianjurkan di sini hanya ada tanda tangan pejabat penilai, kemudian biodatanya, kemudian nilai prestasi kerjanya. Selanjutnya riwayat penghargaan. Di dalam riwayat penghargaan yang diupload itu berkas penghargaan terakhir, misalkan dari presiden ataupun penghargaan yang lainnya. Kemudian di dalam riwayat organisasi kita hanya mengupload organisasi. Di sini itu organisasi resmi non lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan. Misalkan kalau di guru itu ada organisasi PGRI atau Ikatan Guru Indonesia, ataupun kalau di kesehatan itu ada Ikatan Dokter Indonesia dan lain-lain. Upload SK kepengurusan jika ikut, dan
jika tidak ikut memang tidak perlu diupload. Kalau memang ada di sini juga boleh mengupload kartu dari keanggotaan itu sendiri. Kemudian ada riwayat CTLN atau cuti di luar tanggungan negara. Cuti di luar tanggungan negara itu misalkan ada seorang ASN yang ikut suaminya ke luar negeri untuk melaksanakan tugas. Nah, si ASN itu akan diberikan SK penetapan ataupun juga SK perpanjangan ataupun juga SK pengaktifan kembali sebagai ASN. Nah, di sana diupload di riwayat CLT. Jika tidak mempunyai, maka langsung saja diklik selesai saja. Demikian berkas-berkas yang harus diupload dari untuk mengisi PDM pemutahiran data mandiri. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saguru sailmu, ayo bantu. Saguru sailmu, ayo maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.